Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI-SP Labuan Bajo. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Selamat pagi pendengar RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz pendengar. Saya Agung Sene penyiar Anda yang akan menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya. Seperti biasa pendengar, setiap pagi kami selalu hadirkan topik-topik menarik di sesi wawancara. Dan untuk kali ini pendengar kita awali dengan topik di Sperindak Kabupaten Manggarai Barat, pastikan ketersediaan bahan pokok jelang Natal dan Tahun Baru. Dan untuk membahas hal tersebut, pendengar sudah terhubung bersama kita di studio via telepon Kepala Disperindak Kabupaten Manggarai Barat, Gabriel Bagong. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Pak Gabriel. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi seluruh pemirsa RRI di mana saja berada, khususnya yang ada di Manggarai Barat. Baik, bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Insya Allah pagi ini dalam keadaan sehat Pak Agung. Oke, baik. Pak Gabriel, ini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak ya, bagaimana gambaran umum kondisi ketersediaan bahan pokok di Manggarai Barat menjelang Natal dan Tahun Baru ini Pak Gabriel. Baik Pak Agung, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Luar biasa pagi ini dalam rangka menjelang Natal Tahun Baru, kami pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, khususnya Dinas Perdagangan Perindustrian, memberikan informasi terkait dengan kebutuhan barang pokok. Bahwasannya sampai dengan hari ini, Dinas Perdagangan Perindustrian selalu memantau kebutuhan barang pokok di Manggarai Barat. Dan saat ini untuk kebutuhan barang-barang pokok untuk sementara relatif stabil. Kita berharap sampai dengan Natal dan Tahun Baru keadaan ini tetap. Oke, baik Pak Gabriel, mungkin bisa disampaikan atau dijelaskan apa saja langkah awal yang sudah dilakukan di Sperindak untuk memastikan stok tetap aman Pak Gabriel. Yang pertama, setiap hari kita melakukan pemantauan, khususnya 2 pasar yang ada di Labuan Bajo, yaitu Pasar Harian, Pasar Baru, dan Pasar Batu Cermin, juga dengan pasar yang ada di Kecamatan Lembor. Oke. Yang kedua, saat ini pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Perdagangan Perindustrian sedang melaksanakan pasar murah bersubsidi di beberapa kecamatan. Dan hari ini kita melaksanakan kegiatan pasar murah bersubsidi ini di Kecamatan Masang Pacar. Oke, baik. Nah, kalau komoditas apa saja yang menjadi perhatian utama di Sperindak menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional ini, Pak Gabriel? Pemantauan kami khususnya barang-barang kebutuhan pokok ini, Pak Gung. Oke. Dan saat ini seperti yang saya gambarkan untuk sementara stabil ya. Memang ada beberapa kendala ya, seperti cabai sedikitnya agak fluktuatif dia, tergantung situasi yang ada di pasar dan permintaan. Cabai sedikit agak naik ya, karena permintaan terlalu tinggi juga. Seperti Pak Agung tahu ya, di Labuan Bajo ini ya permintaan baik dari konsumen, dari rumah tangga, ya, pelaku pariwisata, pelaku industri pariwisata, dan saat ini kita tahu bersama MBG, ya, gitu juga, dan beberapa rumah sakit yang perlu juga, ya. Kita informasikan juga bahwasannya saat ini kebutuhan barang pokok ini ya pertama tadi cukup stabil, dan pantauan kami beberapa kelompok-kelompok tani yang ada di Labuan Bajo ini sudah bisa ya
menutupi kebutuhan-kebutuhan yang ada di pasar. Oke. Nah, Pak, kalau bisa disampaikan sendiri, apa dengan situasi cuaca yang akhir-akhir ini mungkin sudah masuk ke musim hujan begitu, Pak ya. Apakah ada potensi gangguan distribusi, misalnya cuaca atau keterbatasan transportasi yang dapat mempengaruhi stok bahan pokok nantinya? Iya, jadi kita berharap situasi itu tidak terjadi di Labuan Bajo. Untuk sementara stabil, Pak. Untuk sementara stabil. Ya, kita selalu berkoordinasi dengan perhubungan, ya, sehingga informasi-informasi ini kita bisa pantau bersama. Oke. Nah, langkah apa yang disiapkan pemerintah sendiri untuk menstabilkan harga-harga, mempertahankan stabil harga ini, Pak? Apakah ada kerjasama dengan Bulog atau operasi pasar seperti itu, Pak? Yang pertama, seperti yang saya sudah sampaikan, hari ini kita sudah melakukan pasar murah bersubsidi. Ya, Oke. pasar murah bersubsidi itu terdiri ada beras, gula, dan minyak goreng, gitu. Yang kedua, ya kita sudah berkoordinasi, langkah-langkah selanjutnya akan bekerja sama dengan Bulog. Oke, berarti tetap akan ada kerjasama seperti itu, Pak ya? Siap. Nanti kita akan laksanakan sekitar pertengahan bulan. Nanti dilihat nanti dengan kondisi pasar ya. Kita pantau terus ya, melalui SP2KP yang kita laksanakan setiap hari. Dan kita laporkan melalui website kepada masyarakat dan kepada Kementerian Perdagangan. Oke. Nah, kalau boleh disampaikan juga bagaimana mekanisme pengawasan terhadap distributor dan pengecer agar tetap menjual sesuai harga eceran tertinggi ini, Pak? Untuk distributor dan pengecer, seperti yang saya jelaskan, setiap hari tim dari Dinas Perindak, yaitu SP2KP, yang melakukan pemantauan baik terhadap pasar yang ada di Labuan Bajo maupun terhadap distributor-distributor, gitu. Sehingga distributor ini tidak memanfaatkan menjelang hari Natal dan Tahun Baru ini melakukan penimbunan atau spekulasi yang dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen. Oke. Berarti kalau bisa dibilang memang sejauh ini dari pemantauan Disperindak sendiri untuk semuanya masih terbilang aman, terkendali seperti itu, Pak ya? Iya, untuk sementara kita harapkan sampai dengan Natal dan Tahun Baru ya keadaan ini tetap ya. Dan kita mohon kerjasama baik dari pemerintah, ya, dunia usaha, dan masyarakat untuk selalu memberikan informasi sehingga kita bisa melaksanakan langkah-langkah yang tepat untuk menstabilkan harga-harga yang kebutuhan pokok yang ada, khususnya yang ada di Manggarai Barat. Oke, Pak Gabriel, mungkin apakah ada imbauan dari Pak Gabriel sendiri bagi pelaku usaha menjelang Natal Tahun Baru ini, Pak Gabriel? Silakan. Baik, selaku Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, saya mengimbau kepada pelaku-pelaku usaha, khususnya distributor dan pengecer yang ada di Manggarai Barat, untuk sama-sama dan bekerja sama dalam rangka menjelang Natal Tahun Baru ini, dan tidak boleh memanfaatkan hari Natal Tahun Baru ini untuk melakukan spekulasi yang dapat merugikan konsumen, khususnya yang ada di Manggarai Barat. Yang kedua, kepada seluruh masyarakat untuk tidak panik. Ya. Setiap hari pemerintah, khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian, selalu mengawasi dan memantau harga-harga kebutuhan barang pokok yang ada di Manggarai Barat, sehingga harapan kami masyarakat tidak usah terlalu panik ya. Dan saat ini harga-harga kebutuhan barang pokok masih stabil. Oke. Mungkin ada tambahan, Pak Gabriel, silakan. Saat ini perlu kami informasikan untuk 8 kecamatan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Perdagangan Perindustrian melakukan kegiatan pasar murah bersubsidi. Ya, adapun barang-barang yang kita pasarkan ada beras, minyak goreng, dan gula. Untuk itu kami
minta kepada masyarakat untuk memanfaatkan pasar murah bersubsidi ini yang kita laksanakan di setiap kecamatan. Oke, Pak Gabriel, mungkin bisa disampaikan juga untuk pasar murah ini berlaku sampai kapan, Pak Gabriel? Ini kita berlaku untuk bulan Desember menjelang Natal tahun baru, Pak. Kita laksanakan mulai hari ini. Oke, dan berarti di 8 kecamatan tadi, Pak ya? Ya. Oke, baik Pak Gabriel, terima kasih banyak untuk waktu yang sudah disempatkan. Kita mudah-mudahan harga dan segala hal bahan-bahan pokok menjelang Natal tahun baru tahun ini dan tahun depan mudah-mudahan tetap aman dan stabil sampai nanti, Pak ya. Terima kasih. Oke, semoga tetap stabil. Oke, baik. Terima kasih Pak Gabriel. Selamat pagi. Terima kasih Pak Gung. Selamat pagi.